Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di mata kuliah Teknik Optimasi pertemuan kelima ya setelah kuis kemarin. Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan kelima ini yaitu algoritma Golden Section Search. Jadi sesuai ya, di pertemuan kelima ini kita akan belajar mengenai konsep unimodal dan Golden Section Search. Nah, algoritma Golden Section Search merupakan solusi optimal pada pemrograman nonlinear tanpa kendala. Pemrograman nonlinear tanpa kendala dengan peubah, misalkan kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan fungsi fx dengan batasan A sampai B. Nah, bisa kan dengan menggunakan metode kemarin NLP 1 peubah. Nah, masalahnya belum tentu turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, hal ini yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan titik optimal. Kalau kemarin kita dapat turunan pertama sama dengan 0, maka kita dapat kandidat dari titik optimal. Nah, di kasus ini menggunakan Golden Section Search karena belum tentu turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian ada yang lain, masalahnya yaitu karena solusi turunan pertama sama dengan 0 itu tidak dapat diselesaikan secara langsung. Artinya tidak langsung ketemu titiknya itu X-nya itu berapa. Kemudian, algoritma ini berusaha menyelesaikan permasalahan di atas selama fungsi mempunyai sifat unimodal. Nah, jadi syaratnya untuk Golden Section Search adalah dia harus bersifat unimodal. Apakah itu unimodal? Jadi definisinya, fungsi fx unimodal pada A sampai B jika titik kandidatnya itu pada A dan B itu adalah naik cepat atau strictly increasing pada A sampai X tersebut atau X kandidat, dan turun cepat atau strictly decreasing pada titik kandidat sampai B. Jadi dikatakan naik cepat dari A sampai X tertentu, di sini X tertentu. Sedangkan turun cepat dari X tertentu sampai B, seperti itu. Nah, fungsi unimodal adalah suatu fungsi yang hanya mempunyai satu puncak atau satu lembah. Jadi dia conjunctionnya adalah atau ya, jadi bukan hanya satu puncak ataupun satu lembah. Nah, jika ternyata fungsi tujuan memiliki sifat multimodal atau berpuncak banyak, maka pada interval yang menjadi perhatian, interval-interval tersebut harus dibagi menjadi interval yang lebih kecil. Sedemikian rupa sehingga pada interval kecil tersebut fungsi tujuan akan bersifat unimodal. Jadi misalkan ternyata dia seperti ini, nah ada puncak dan ada lembah, maka selangnya yang awalnya dari sini sampai sini itu harus diperkecil sehingga dia hanya menjadi satu puncak saja atau satu lembah saja. Nah, ini ya ilustrasi konsep unimodal. Jadi gambar A ini dari A sampai B, dia adalah unimodal dari A sampai B. Dan X adalah lokal maksimum yang merupakan fungsi tujuan dari maksimum fx dengan batasan A sampai B. Sedangkan pada gambar B, dia mempunyai satu puncak, satu lembah, dan satu puncak lagi. Berarti totalnya ada dua puncak dan satu lembah. Akhirnya dia merupakan fungsi yang bukan unimodal pada A sampai B. Nah, algoritma GSS, syaratnya ini ya, syarat fx harus bersifat unimodal pada A sampai B. Artinya jika X kandidat titik optimal adalah pada A dan B, maka dia akan monoton naik pada A sampai X bintang dan monoton turun pada X bintang sampai B. Jadi dia akan monoton naik pada A sampai X bintang ini dan monoton turun pada X bintang sampai B. Pada kasus maksimasi, jika fungsi adalah unimodal, maka ada satu lokal maksimum. Dan lokal maksimum tersebut adalah solusi permasalahan optimasi. Jadi kalau maksimasi dia hanya ada satu solusi optimal. Sebaliknya, jika dia bukan fungsi unimodal, maka dia solusinya tidak dapat diperoleh. Karena caranya tadi harus memperkecil selangnya. Jadi selangnya misal diputus
diambil dari puncak sini, satu puncak sini atau satu lembah sini, atau satu puncak lagi yang sini. Nah, berdasarkan sifat fungsi yang unimodal pada selang A sampai B, konsep dasar algoritmanya adalah mempersempit selang daerah asal, sehingga mencapai titik optimal. Nah, misalkan ya, saya punya selang A sampai B di sini. Kemudian, langkah pertama saya persempit menjadi X1 dan X2. Sudah sempit ya, sekian. Kemudian saya persempit lagi menjadi X3 dan X4, sehingga solusinya adalah berupa selang antara X3 dan X4. Di sini solusinya X bintang. Beberapa kasus fungsi selang ketidakpastian yang lebih sempit dalam A sampai B. Nah, ini ada seperti biasa ada rule-rule-nya. Jadi untuk X1 dan X2 di dalam selang A sampai B, jika kasusnya ketika fx1 kurang dari fx2, maka fungsi akan naik pada X1 ke X2. Maka titik optimalnya adalah bukan pada A sampai X2. Kita cek saja. Kalau misalkan grafiknya seperti ini, dari A sampai B. Kemudian dipersempit menjadi X1 di sini, X2 di sini. Misal X-nya di sini. Apakah benar bahwa optimalnya itu pada A sampai X2? Atau yang sini, grafik ini, apakah benar bahwa dia ada di A sampai X2? Ternyata titik optimalnya itu bukan pada A sampai X2, karena di sini tidak menjawab ya. Di grafik yang kedua ini dia akan terjawab ketika optimal pada X1 sampai B. Jadi X1 sampai B untuk kedua grafik memenuhi. Ini optimal, ini optimal. Sebaliknya untuk kasus 2 yaitu fungsi X1 sama dengan fungsi X2, maka karena dia itu bersifat unimodal, titik optimalnya itu pasti tidak lebih dari X2. Jadi dia ada pada A sampai X2. Kemudian untuk kasus ketiga, ketika turunan fx1 lebih besar daripada fx2, maka titik optimalnya bukan pada X1 sampai B. Nah, ini misal X1 sampai B, dia ada di dalam X1 sampai B, tapi pada gambar 2, X1 sampai B tidak memuat titik optimal. Nah, titik optimalnya ada pada A sampai X2. Nah, A sampai X2. Jadi dipersempit dari A sampai X2, maka dia mendapatkan titik optimal. Demikian juga ini A sampai X2, dia akan mendapat titik optimal. Nah, prosedur penyempitan selang ketidakpastian. Yang pertama, dimulai dengan A sampai B. Jadi kita dapat selang A sampai B ini dari soal ya. Kemudian evaluasi sifatnya dengan menggunakan fx1 dan fx2. Nah, langkah kedua adalah tentukan kasus yang mana, apakah dia kasus 1 yaitu fx1 kurang dari fx2, atau kasus 2 ketika fx1 sama dengan fx2, atau kasus ketiga yaitu ketika fungsi atau fx1 lebih besar daripada x2. Fungsi x2. Nah, sebagai dasar penyempitan selang ketidakpastian. Evaluasi sifat pada dua titik dalam selang ketidakpastian yang baru. Kemudian looping ya, perulangan lagi mulai dari langkah kedua sampai dia relatif kecil. Nah ini penentuan ujung kiri dan ujung kanan. Jadi tadi kan kita tujuannya dalam mempersempit selang. Ketika diketahui dari A sampai B kita persempit menjadi X1, dia jauh, pindahkan selang sejauh R sebagian selang lama. Jadi memindahkannya sejauh ini R sampai X1. Sedangkan A sejauh R sampai dia adalah di X2. Nah, sehingga kita dapatkan untuk X1 ini ya, X1 dia sejauh lebih kiri daripada X2 ya. Dia adalah B, titik ini B dikurangi intervalnya adalah R dikurangi R dikali B min A. Sedangkan X2 yang lebih jauh
sejauh kanan daripada X2 itu adalah A ditambahkan dengan R interval ini dari A sampai X2 sama intervalnya dikurangi B min A. Ilustrasi prosedur awalnya, jadi selang ketidakpastian disimbolkan dengan I sampai K, panjang selang disimbolkan dengan L sampai K, kemudian untuk iterasi ke-0 adalah sepanjang batas awalnya, yaitu B min A. Kemudian pada iterasi pertama, dia bisa saja dari A sampai X2, maka dia adalah kasusnya, kasus kedua dan kasus ketiga, yaitu Fx1 lebih besar sama dengan Fx2. Sedangkan I1 bisa jadi menjadi X1 sampai B ketika dia adalah kasus 1, yaitu Fx1 kurang dari Fx2. Nah, panjang selang adalah L1. L1 misalkan saya ambil dari sini, A sampai X2. Maka panjang L1 adalah X2 dikurangi dengan A. Nah, X2 sendiri tadi kan sudah didapatkan dari yang prosedur sebelumnya. Dia adalah A plus R dikali B min A. Sehingga A-nya bisa dicoret, sisanya adalah R kali B min A. Sehingga panjang selang pertama adalah R kali B min A. Kemudian, begitu juga ketika kita evaluasi dari titik B ke X1. Misal diambil dari B sampai X1. Maka untuk L1 atau panjang selang pertama adalah B min X1, yaitu B min X1 adalah B min RL ya, B min R, L-nya adalah B min A. Nah, B-nya ini bisa hilang, sehingga sisanya adalah R kali B min A. Nah, iterasi prosedur selanjutnya, dari selang terbaru akan ditemukan titik baru yaitu X3 dan X4, di mana fungsi Fx akan dievaluasi. Ketika dia adalah kasus 1 yaitu X1 kurang dari X2, maka solusinya adalah intervalnya ada pada X1 sampai B. Benar ya, seperti rule yang sebelumnya. Nah, panjangnya, jadi dapatkan setelah dievaluasi, dapatkan selangnya, kemudian dapatkan panjang yang baru. Nah, L1 adalah B min X1. Nah, ini kan interval yang baru adalah X1 sampai B. Sehingga L1 adalah B min X1. B min X1 bisa kita buat karena dia adalah iterasi ke-1 tadi ya, maka dia adalah R kali B min A. Sehingga kita dapatkan X3 adalah B min RL1, yaitu B min R, L-nya adalah ini ya, BR B min A. Sehingga X3 adalah B min R kuadrat B min A. Nah, untuk X4 adalah X1 plus RL1, A plus R kali B min X1. Sehingga hasilnya adalah X1 plus R kali B min X1. Nah, pada kasus 2, ketika Fx1 lebih besar daripada Fx2, maka interval barunya adalah A sampai X2. Nah, kemudian lengthnya, panjangnya adalah X2 dikurangi A. Sehingga dengan term X2 sama dengan R kali B min A, maka hasilnya adalah R kali B min A. Nah, untuk X3 adalah karena ganjil, maka dia adalah B min RL, X2 min RL, sehingga B min R kali X2 min A. Sehingga bisa diuraikan B min R, X2 adalah A plus R kali B min A, maka min RA plus RA bisa dicoret, sehingga sisanya adalah B min R kuadrat kalikan B min A. Untuk X4 maka A plus R kali L1. A plus R X2 min A. Kemudian A plus R kuadrat B min A. Jadi sehingga berdasarkan grafik ini ketika Fx1 lebih besar X2 maka intervalnya adalah A sampai X2.
Nah, keistimewaan dari algoritma section search adalah tetapannya atau R. Kita kan tadi ada tetapan R ya, R dikalikan dengan lengthnya. R-nya adalah 0,618. R-nya didapat dari 5 pangkat setengah min 1 per 2. Nah, ini nanti bisa dicek di buku PDF Winston ya. Adalah solusi dari persamaan R kuadrat plus R min 1. Pada kasus 1 akan berlaku ketika, berarti kalau kasus 1 fx1 kurang dari fx2 ya, jadi solusinya dari x1 sampai b. X3 adalah b min R kuadrat kali b min A. Sehingga karena R kuadrat adalah 1 min R, hasilnya adalah B min 1 min R dikalikan B min A. Kemudian siapa yang ini diuraikan ya menjadi B min, ini 1 kali B adalah B min B. Kemudian 1 kali A adalah plus A. Kemudian min R kali B sehingga plus RB, kemudian plus RA, min RA ya, karena dia ini min, di sini min. Sehingga B min B ini adalah hilang, kemudian sisanya adalah A, di sini A, plus R kali B min A, sehingga hasilnya adalah X2. Sehingga pada kasus 1, jadi kan kita tadi sudah merincikan kan ketika kasus 1 X3-nya bagaimana, X4-nya bagaimana, ketika pada kasus 2 X3-nya bagaimana, X4-nya bagaimana. Kemudian karena dia punya keistimewaan dengan tetapan R kuadrat sama dengan 1 min R, maka pada kasus 1 X3 sama dengan X2. Maka titik kiri pada selang baru X3 adalah titik kanan pada selang lama atau X2. Kemudian pada kasus 2 itu berarti pada saat fungsi ketika kita mencek fx1 lebih besar sama dengan fx2. X4 adalah A plus R kuadrat B min A. Nanti cek slide sebelumnya, X4 kasus 2 adalah dapatkan seperti ini. Kemudian A plus R-nya adalah 1 min R, kemudian dikalikan dengan B min A. Diuraikan menjadi A plus B min A, kemudian min RB plus RA. Ya, min RB plus RA, maka A-nya bisa ini A plus A sama min A hilang, sisanya adalah B min R kali B min A. Nah, B min R kali B min A ini adalah X1, B min R kali B min A. Sehingga titik kanan pada selang baru X4 adalah titik kiri pada selang lama X1. Nah, untuk memudahkannya, biasanya saya buat seperti ini. Kita buat misal selang pertama X1, X2. Kemudian X3, X4. X3, X4. Nah, kasus 1 adalah ketika X1 kurang dari X2, fx1 kurang dari X2. Di sini ya, fx1 kurang dari fx2. Maka X2 adalah X3. Seperti itu. Kemudian saya pakai pen lain. Nah, ketika kasus 2 berarti dia fx1 lebih besar daripada fx2. X1 lebih besar daripada X2. Nah, bawahnya ini kan ada X34. Maka dia X1 sama dengan X4. Jadi yang lebih besar, dicaplok lebih besar ini dia adalah lawannya. Jelas ya, kalau X1 merahnya lebih sama dengan X4. Kalau kasus 1 X3 yang dicaplok ini X3 sama dengan X2 sama dengan X3. X3 sama dengan X2 dan X4 sama dengan X1.
Nah, kemudian keistimewaan lainnya adalah lebar selang pada iterasi ke K mempunyai bentuk khusus R pangkat K dikalikan dengan L0, sehingga iterasi akan berhenti apabila LK kurang dari E. E adalah batas, jadi nanti di soal akan diketahui. Jadi iterasi sampai nilai berapa. Nah, nilai tersebut adalah E. Nah, batasnya K itu bisa didapat dari K R pangkat K L0 kurang dari E, sehingga K kurang dari ln E min ln L0 per ln R. Nah, jumlah iterasi dapat diterapkan terlebih dahulu dengan hubungan tersebut. Jadi, kita akhirnya tidak menduga-duga sampai kapan iterasi ini berhenti karena kita sudah tetapkan di awal, sehingga kita bisa tahu jumlah iterasinya. Nah, ini adalah rangkuman untuk GSS-nya, Golden Section Search. Ketika kasus 1, dia adalah fungsi naik, yaitu fx1 kurang dari fx2 dan interval barunya adalah x1 sampai b kurung siku. Sedangkan kasus 2 dan ketiga sama ya, dia adalah fungsi turun. Ketika fx1 lebih besar sama dengan fx2, maka interval barunya adalah a sampai x2. Kemudian ini saya tuliskan untuk iterasi ke-0 tetapannya R sama dengan 0,618 berlaku umum, X1 sama dengan B min R B min A karena L0-nya adalah B min A. X2 adalah A plus R kali B min A. Nah, untuk iterasi ke-1, ini saya berikan rumus secara general. X ganjil adalah B min RL, X genap adalah A plus RL. Nah, untuk kasus 1, maka len-nya adalah B min X1. Sedangkan untuk kasus 2, len-nya adalah X2 min A. Untuk iterasi ke K, untuk kasus 1 karena dia memiliki keistimewaan yaitu X3 sama dengan X2 dan kasus 2 X4 sama dengan X1 dan seterusnya. Tadi yang sudah saya berikan ilustrasi. Nah, stop jika LK kurang dari batas interval. Nah, ada contoh soalnya. Terapkan algoritma Golden Section untuk menentukan maksimum min x kuadrat min 1 dengan batasan x dari min 1 sampai 0,75 dengan interval ketidakpastian terakhir adalah 0,25. Nah, ini 0,25 ini adalah sebagai E yang tadi ya. Epsilon. Langkah 1 penyelesaiannya. Yang pertama adalah definisikan A dan B. A sama dengan min 1, B sama dengan 0,75 sesuai soalnya ya. Kemudian sehingga L0 adalah B min A 0,75 min 1 hasilnya adalah 1,75. Kemudian yang kedua, tentukan banyaknya iterasi. Tadi kita dapatkan dari ketika R pangkat K L0 kurang dari E. Nah, ini sehingga 0,618 pangkat K dikalikan 1,75 ini ya L0-nya kurang dari E adalah 0,25. Kemudian karena pangkat K kita buat menjadi len ya. Len K len 0,618 kurang dari len 0,25 per 1,75. Nah, len 0,18 adalah minus 0,481 dan len dari ini adalah minus 1945. Kemudian karena dia mengandung minus dia sehingga K-nya dibalik K lebih besar dari 1,945 dibagi 0,481. Hasilnya K lebih besar dari 4,043 sehingga banyaknya iterasi yang harus ditunjukkan adalah lebih dari 4 iterasi. Wajib itu ada 4 iterasi. Nah, kita buktikan apakah benar iterasinya nanti adalah sebanyak 4. Nah, untuk iterasi ke-0, lengthnya atau panjang selangnya adalah sebesar B min A sama dengan 1,75. Dapatkan titik X1 dan X2. X1 sama dengan B min R kali B min A 0,75 min 0,618 kali 1,75 hasilnya adalah ini. Kemudian X2 A plus R kali L min 1 plus 0,618 kali 1,75 hasilnya adalah ini. Nah, langkah selanjutnya adalah evaluasi X1 dan X2. Fx1 ini kita masukkan ke dalam fungsinya, hasilnya adalah ini, min 1. Kemudian Fx2 hasilnya adalah ini. Nah,
kita simpulkan karena fx1 min 1,1099 kurang dari fx2, maka dia adalah kasus 1. Kasus 1, maka interval barunya adalah x1 sampai b. X1 berapa? X1 adalah ini ya, yang baru ya. Ini 0,33 ini. Kemudian B-nya adalah yang selang awal tetap ya. Berarti dia adalah 0,75. Nah, grafiknya saya tunjukkan misal dari A sampai B, dari A bergeser ke X2, dari B bergeser ke X1. Ini A harusnya min 1 ya, sorry. Kemudian diupdate ya untuk iterasi ke 1. L1 sama dengan B min X1 karena dia panjang selang barunya adalah ini ya. Jadi 0,3316 dan 0,75. Hasilnya 1,0618. Kemudian dapatkan titik baru yaitu X3 dan X4. Nah, untuk fx1 kurang dari fx2, maka berlaku x2 sama dengan x3. Nah, dia hasilnya kita tidak perlu ngitung lagi, hasilnya adalah ini. Atau kalau kalian nggak capek berarti bisa dihitung, berarti tidak menggunakan konsep keistimewaan GSS, dan itu tidak masalah. Nah, ini kan mempermudah perhitungan sehingga langsung didapatkan kesimpulan ini, karena iterasinya nanti akan banyak. Nah, itu adalah keistimewaan GSS karena dia kekurangannya adalah iterasi dan kelebihannya punya keistimewaan yang X3 sama dengan X2, X1 sama dengan X4, dan seterusnya. Nah, X4 adalah X1 plus R kali L. Hasilnya adalah ini. Dievaluasi fx3 dan fx4. Karena fx3 lebih dari fx4, maka dia adalah kasus 2. Nah, kalau kasus 2, interval barunya adalah A sampai X4. A-nya tadi berapa? A-nya adalah ini ya, min 0,3316. X4-nya adalah 0,3369. Nih, intervalnya dia dari X1 menjadi X4, dari B menjadi X2, dan X2 sama dengan X3. Untuk iterasi kedua, L2 sama dengan X4 min A. Jadi kita tadi kan dapat A sampai X4, maka L2-nya adalah X4 min A. Kemudian kita cari titik X5 dan X6. Untuk Fx lebih dari Fx4 tadi ya, maka X3 sama dengan X6. Nah, ini kan kasus 2 dan 3 ya, karena Fx lebih besar daripada Fx2. Sehingga X3 sama dengan X6. Nah, ini saya berikan ilustrasi. Ketika X1, X2, tadi kan X1 kurang dari X2. X2 terpilih, maka X3 sama dengan X2. Nah, kita evaluasi X3 dan X4, ternyata X3 lebih besar X4, maka X3 itu sama dengan X6. Jadi, selang-seling ya, silang. Nah, kita dapatkan X5 adalah sama dengan X6 sama dengan X3, X5 sama dengan ini ya. Kemudian kita evaluasi lagi X2 dan X5 dan X6. Karena Fx5 lebih besar daripada Fx6, maka dia adalah kasus 2 lagi. Diupdate menjadi A sampai X6. A-nya tadi berapa? Ini ya A-nya, 0,3316. X6 adalah yang baru kita dapatkan, 0,0816. Nah, untuk iterasi ketiga. Nah, ini ya, A sampai X6. Dapatkan panjangnya ini 0,413, kemudian dapatkan titiknya X1 dan X7 dan X8. Nah, ini tadi sampai X5 dan X6. Karena X5 ini X5 sama X6 dia lebih besar, maka kasus istimewanya adalah X5 sama dengan X8. Silang ya. Maka X5 sama dengan X8, kemudian X7 adalah ganjil B min RL. Kemudian evaluasi Fx7 dan X8, karena Fx7 kurang dari Fx8, maka dia adalah kasus 1 lagi, X7 sampai B. Nah, hati-hati dalam penulisan kurung biasa dan kurung siku. Nah, kemudian kita update ke iterasi keempat.
Iterasi keempat dengan X7 sampai B, lengthnya adalah sebesar B min X7, 0,25. Dapatkan titik baru X9, X10. Nah, karena tadi F7 kurang dari F8, tadi ya F7 dan F8 kurang dari, maka yang lebih besar adalah X8 sama dengan X9. X8 sama dengan X9 dan X10 genap kan, genap A plus RL. L-nya ini B min X7. Kemudian dievaluasi X9 dan X10-nya. Karena Fx9 kurang dari Fx10, maka I sama dengan kasus 1 ya, I4 adalah X9 sampai B. X9-nya berapa? Ini yang baru min 0,0763. B-nya adalah yang lama 0,0816. Nah, kemudian kesimpulan untuk L5 ya. L5 adalah B min X9. 0,018 dikurangi 0,0763. Nah, benar ya bahwa ketika L kurang dari E maka dia stop. L-nya tadi 0,15. 0,15 dibandingkan sama tadi 0,25. Karena dia kurang dari maka dia stop. Dan terbukti bahwa menunjukkan iterasinya adalah lebih dari 4 sampai 4 ternyata. Ini LK kurang dari E. Sehingga titik optimalnya ada pada interval 4, yaitu X9 sampai B 0,0763 sampai 0,816. Nah, tentu saja nilai maksimal aktualnya adalah pada saat X sama dengan 0. Jadi ini saya buat simulasi pada Excel, misalkan X dan Fx dari min 1 sampai 0,75. Nah, kemudian nilai maksimum Fx adalah pada saat min 1, titik X sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan GSS, yang ditemukan adalah interval, yaitu mulai dari min 0,0763 sampai 0,0816. Ini adalah yang paling optimum. Jadi solusi untuk GSS adalah berupa interval. Sekian, ini adalah soal-soal dari GSS, tidak ada tugas untuk pertemuan kelima kali ini. Selamat belajar secara mandiri, yaitu melalui asinkron ya video YouTube ini dan juga Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui stream chat atau melalui link presensi. Nanti saya akan jawab dan menyertakan melalui PPT di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.